Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Freya Shala Alivia dengan NPM 2310408 dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus yang telah diberikan oleh dosen pembimbing untuk memenuhi tugas ujian tengah semester tahun 2024. Di sini saya akan membahas tentang suatu kasus, yaitu aksi perang sarung yang kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja tewas di lokasi kejadian setelah mengalami luka hantaman benda tumpul pada bagian kepalanya. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu jelaskan beserta alasannya dari peristiwa di atas apakah termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan. Lalu ada jelaskan menurut pendapat Anda persoalan hukum apa yang terdapat dalam peristiwa tersebut sehingga memicu adanya konflik yang memakan korban tersebut. Lalu jelaskan tentang asas-asas, yaitu asas locus delicti yang ada dan dapat diterapkan pada kasus tersebut, dan asas tempus delicti yang ada dan dapat diterapkan pada kasus tersebut. Lalu pertanyaan terakhir adalah, aturan hukum apa saja yang dilanggar, serta berikan sebuah pasal dan juga unsur-unsur subjektif dan objektifnya yang sesuai dengan kasus tersebut. Dari hasil analisa kasus saya, tindakan yang dilakukan oleh remaja ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena kasus perkelahian yang menyebabkan kematian seseorang itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan tersebut mungkin akan diklasifikasikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan, tergantung pada faktor dan niat seorang pelaku tersebut, keadaan kekerasan yang terjadi, dan dampak yang ditimbulkan. Lalu ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan tindakan pidana, yaitu yang pertama adalah unsur subjektifnya. Ada niat, yaitu apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian atau kulpa. Lalu ada identitas pelaku tindak pidana, dan yang selanjutnya ada unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan, sanksinya, akibat, dan keadaan tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah konflik hukum apa yang ada sehingga dapat terjadinya peristiwa tersebut. Yang pertama ada pengaruh ajakan hasutan. Seperti yang kita tahu dari kasus tersebut, adanya ajakan seorang remaja ini untuk melakukan tindak perkelahian. Lalu yang kedua ada penghinaan. Diketahui sebelumnya adanya suatu tindak penghinaan yang terjadi di sosial media. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedua asas ini yang dapat diterapkan pada kasus tersebut. Dalam kasus ini, prinsip asas lex locus delicti akan menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari negara atau yurisdiksi di mana perkelahian tersebut terjadi. Sedangkan asas lex tempus delicti ini penting dalam menentukan hukum yang terjadi, karena hukum dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, asas ini memastikan bahwa kasus tersebut ditangani sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Nah, selanjutnya ada pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama ada pelanggaran keamanan umum, lalu ada tindak pidana penganiayaan. Nah, jika terbukti adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk membunuh korban, maka pelaku dapat dikenai pasal KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Sebaliknya, jika tidak ada niat, namun adanya kesengajaan dalam menyebabkan cedera yang mengakibatkan kematian seseorang, maka pelaku dapat dikenai pasal KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Lalu selanjutnya ada pasal apa yang dapat dikenai untuk kasus ini, serta menjelaskan unsur subjektif dan objektifnya. Untuk kasus ini, menurut saya akan dikenai pasal 472 KUHP yang menyatakan setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan A. Pidana penjara paling lama 2 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 3, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, atau B. Pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan dan perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. Lalu di sini saya akan menjelaskan unsur subjektif dan objektif yang ada dalam pasal tersebut. Unsur subjektif yang ada dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang turut serta. Lalu, dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan adalah unsur objektifnya, beberapa orang adalah unsur subjektifnya, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan, itu adalah unsur objektifnya.
B. Pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang adalah unsur objektifnya. Cukup sekian studi analisa kasus dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.